Kini, yang tersisa di medan pertempuran hanyalah pasukan Geas. Satu persatu pasukan berhasil dimusnahkan. Geas hanya bisa berteriak sangat keras dan berkata, Tai. dia sangat emosi karena udah terdesak. Bawahan Geas meminta untuk mundur, tapi dalam benak Geas berpikir, jika dia mundur sama saja semua ini sia-sia dan sama saja berakhir dengan kegagalan. Nggak lama terdengar suara ledakan. Setelah dicari tahu, ternyata pasukan udara udah lost kontak. Jadi otomatis suara ledakan tadi adalah musnahnya pasukan udara, yaitu Faraga. Sontak, Geas meminta pasukannya untuk mundur sementara. Tapi tidak semudah itu Geas bisa tenang. Baru aja udah istirahat sebentar, udah ada Testarossa menghampirinya. Geas kaget kenapa kedatangan Testarossa tidak bisa dia rasakan. Padahal Geas punya skill mendengarkan gerakan lawan, bahkan detak jantung pun bisa didengar oleh Geas. Geas emosi dan memaki-maki Testarossa yang telah membunuh banyak pasukannya. Lah kan aneh ya, masa medan tempur nggak boleh bunuh? Sontak Testarossa berkata jika dia haus jiwa-jiwa segar. Geas seketika menyerang Testarossa dengan gelombang suara, tapi sayangnya itu nggak ngefek sama Testarossa. Geas akhirnya tahu seberapa banyak dia menyerang tidak akan bisa mengalahkan iblis di depannya. Dari jarak dia berdiri, Geas mendengar jika pasukan Intel akan segera ke sini. Dengan tipu-tipunya, Geas pura-pura memohon kepada Testarossa. Nggak lama ada 3 orang Intel hadir di tempat itu. 3 orang itu pun langsung mengikat Testarossa dengan rantai. Suara dalam hati Geas berkata, Mampus kau iblis. Akhirnya gua yang menang. Hahaha. Di situ Testarossa ngerasa jika dia pernah melihat wajah 3 orang itu. Mereka bertiga pun juga berkata jika mereka tidak akan melupakan Testarossa sejak kejadian Danau Merah. Mereka bertiga mengatakan, Dan hari ini kau akan mati si putih. Testarossa hanya tertawa dan berkata, Jika taktik yang kalian lakukan gak akan mempan untukku lagi. di video sebelumnya pernah gua ceritain secara singkat Danau Merah, dan iblis yang dimaksud di Danau Merah adalah Testarossa. Di saat itu Testarossa dikalahkan 3 orang ini cuy. Jadi kini mereka ngerasa kayak reuni gitu. Jika kalian masih kepo tentang Danau Merah, silahkan cek link yang ada di deskripsi cuy. Scene balik lagi ke masa sekarang. Kini Testarossa sedang pasrah diikat dengan rantai. 3 Intel itu tertawa. Mereka berpikir jika hari ini mereka udah mengalahkan iblis putih untuk kedua kalinya. Namun kesenangan mereka tidak bertahan lama, karena tiba-tiba rantai itu telah lepas. Dengan cepat tangan Testarossa memegang leher Geas. Di detik itu juga Geas mati. Sontak 3 orang yang sok jagoan tadi tiba-tiba nyalinya seketika menciut. Testarossa berkata kepada mereka untuk tidak menyebutnya si putih, karena dia telah mempunyai nama, yaitu Testarossa. 3 orang itu berkata, mereka makin ketakutan saat mengetahui jika iblis di depannya telah punya nama. Mereka bertiga langsung kabur menjauh dari Testarossa. Tapi 1 orang dari mereka ditangkap Testarossa tepat di lehernya, dan orang itu pun mati. 2 orang lainnya mencoba untuk teleport, namun Testarossa menggagalkan usaha mereka untuk kabur. Testarossa berkata jika tindakan 2 Intel yang telah menyegelnya tidak akan bisa dimaafkan karena telah mengganggu Testarossa saat pesta dengan darah manusia. Sontak 2 Intel itu emosi dan mengatakan jika Testarossa adalah seorang biadab yang tidak punya perasaan membunuh jiwa-jiwa tidak bersalah. Gak lama Ultima datang di situ. Ultima bertanya, Kenapa kau lama sekali membantai musuh? seketika 2 Intel itu ketakutan karena baru tahu ada iblis primordial yang lain. Testarossa memakai sihir yang bernama Dead Blessing. Dengan cepat cahaya hitam gelap menyebar sampai 500 meter seperti black hole, dan apapun yang masuk dalam jangkauan sihir itu maka akan musnah. Dan singkat cerita, semua pasukan yang ada di medan pertempuran tidak ada yang tersisa. Ratusan ribu nyawa melayang. Ultima sedikit merasa lega karena sihir yang Testarossa gunakan tidak menghancurkan teknologi perang yang digunakan musuh. Ultima juga kesal sendiri karena sihirnya terlalu kuat hingga menghancurkan semua pesawat musuh. Testarossa dan Ultima berbincang. Mereka berpikir jika perang ini adalah cara untuk Rimuru membuat bawahannya berkembang. Jumlah korban dari pihak Kaisar kini sudah ada 240.000 pasukan, 200.000 dari pasukan Geas, dan 40.000 dari pasukan Faraga. Perang masih belum berakhir. Masih ada Legion Mecha yang dipimpin Calgurio sedang menuju Tempest. Di lain cerita, dari negara Draft melalui sebuah layar, Gazel melihat perang itu. Gazel heran kenapa teknologi semaju itu seperti tank dan pesawat tempur bisa dengan mudah dikalahkan oleh 2 orang wanita. Gazel merasa jika ini semua nggak masuk akal. Gazel pun memiliki sebuah opini jika yang membawa mereka adalah Diablo. Jadi otomatis 2 wanita itu adalah si ungu dan si putih. Sontak semua bawahnya kaget setengah mati, tidak bisa berkomentar apa-apa lagi tentang perang ini. Gazel semakin takut dengan Tempest.
karena Gazel nggak tahu apa yang harus dia lakukan jika Rimuru berubah dan berbalik memusuhi negaranya. Di lain cerita, melalui sebuah layar di Tempest, Rimuru nggak nyangka jika pasukannya bisa jadi sebrutal itu. Nggak lama Raphael berkata jika Testarossa telah mengeluarkan sihir pemusnah massal yang nggak ngotak, yaitu Death Blessing. Rimuru seketika melihat layar di mana Testarossa bertumbuh. Sontak Rimuru berkata, di layar terlihat tidak ada satupun musuh yang selamat. Benimaru pun bertanya kepada Rimuru, siapa wanita itu? Rimuru akhirnya buka suara jika wanita itu adalah iblis primordial. Sontak semua bawahan Rimuru kagum karena tuannya berhasil menundukkan 4 iblis primordial sekaligus. Pertarungan itu telah selesai kurang dari 2 jam dan pihak Tempest meraih kemenangan di medan tempur berkat Ultima dan Testarossa. Pasukan Tempest nggak ada yang mati, cuma ada yang terluka dan dapat dengan mudah disembuhkan dengan sebuah poison. Raphael mengumpulkan jiwa korban perang. Raphael berkata jika jiwa-jiwa itu bisa Rimuru pakai untuk merubah bawahannya menjadi seorang Demon Lord. Dan setiap orang yang akan dijadikan Demon Lord butuh 100.000 jiwa. Mungkin kalian pengen tahu kenapa harus 100.000. Sementara Rimuru dulu saat jadi Demon Lord cuma butuh 10.000 doang. Alasannya gini cuy, kan dulu Rimuru pernah nelen Orc Lord. Karena kejadian itu, Rimuru jadi punya benih Demon Lord. Jadi untuk orang lain yang nggak punya benih Demon Lord, maka harus mengumpulkan 100.000 jiwa untuk menjadi Demon Lord. Para bawahan Rimuru yang dapat berevolusi yaitu Benimaru, Rangga, Sion, Gerudo, Gabiru, Zegion, Adalman, Kumara, dan Diablo, Testarossa, Ultima, dan Carrera. Raphael tanya ke Rimuru apakah Rimuru ingin melakukan evolusi pada salah satu bawahannya. Rimuru pun mikir jika melakukan evolusi Demon Lord otomatis butuh waktu. Jadi Rimuru mengambil keputusan untuk sementara waktu, nggak dulu aja karena posisinya lagi perang. Kini Rimuru mulai bersiap menghadapi perang yang masih berlanjut yang sedang menuju Tempest. Di ruang kontrol ada Carrera. Dia nggak sabar menunjukkan kekuatannya yang bisa lebih besar dari Ultima dan Testarossa. Rimuru yang mendengar itu heran kenapa hal kecil seperti itu bisa diucapkan Carrera dengan mudah. Dari informasi, ada 700.000 dari pasukan kekaisaran menuju labirin. Rimuru menyerahkan masalah ini sama Ramirez dan Veldora. Nggak lama, 700 orang itu sudah ada di depan pintu masuk labirin. Seketika, Rimuru dan para bawahannya tertawa jahat karena musuh telah masuk ke dalam jebakan. Saat pertarungan di labirin, pasukan Tempest akan sangat diuntungkan karena nggak bakal bisa mati. Dari layar CCTV labirin, Rimuru dan kawan-kawan memantau musuh. Dan terlihat mereka sudah ada beberapa yang masuk labirin. Sementara Calgurio sebagai pemimpin Legion Mecha sangat bahagia karena merasa jika rencananya dapat berjalan dengan mulus. Di sini Calgurio tidak takut sama sekali dengan Tempest. Mereka lebih takut dengan negara Draft. Calgurio heran kenapa Faraga dan Geas dari tadi nggak ada laporan apa-apa. Geas dan Faraga ini adalah bawahan Calgurio cuy. Calgurio cuma mendapatkan laporan jika Faraga berhadapan dengan Veldora. Padahal itu bukan Veldora cuy, tapi Gabiru. Mereka salah sangka aja. Sementara Geas masih sibuk menghadapi musuh. Mendengar jika Faraga sedang menghadapi Veldora, Calgurio pun sedikit lega dan dia berpikir jika wajar bawahannya nggak ngasih laporan soalnya lagi berhadapan dengan naga wibu Veldora. Padahal nyatanya Gabiru. Calgurio berpikir jika dia bisa sampai di depan labirin karena kepintaran dia merancang strategi. Padahal Rimuru emang sengaja menggiring Calgurio ke dalam labirin. Calgurio tidak tahu apa-apa tentang ngerinya labirin. Dia cuma mikir merampas semua item labirin terus dapat untung sekaligus bisa memenggal kepala Rimuru biar naik jabatan. Memikirkan itu saja, Calgurio dan bawahannya tertawa seakan besok udah jadi sultan dadakan. Di dalam labirin ada rapat dan yang memimpin rapat adalah Beretta, sedangkan anggotanya adalah 10 dewa labirin dan penjaga labirin seperti Mazar, Gozer, dan Gadra serta penjaga yang lain. Gak lama Ramirez dan Veldora menghampiri rapat itu. Ramirez dan Veldora berkata jika akan melakukan rencana dengan mengubah struktur labirin. Jadi saat musuh masuk labirin, maka mereka langsung dipencar menyebar dalam berbagai lantai. Veldora dan Ramirez mengatakan kepada warga labirin untuk menunjukkan performa terbaiknya karena saat ini Rimuru sedang menonton melalui layar CCTV. Seketika Zegion semakin semangat mendengar semua itu. Zegion berjanji dengan dirinya jika dia akan memberikan kemenangan kepada Rimuru. Pasukan milik Calgurio mulai memasuki labirin. Calgurio di sini cuma tahu jika labirin hanya ada 60 lantai. Bahkan 60 lantai itu Calgurio tidak percaya dan hanya menganggap hanya bualan. Kejadian yang tidak pernah terbayangkan terjadi saat pasukan Calgurio mulai memasuki labirin. Calgurio mencoba menghubungi pasukan yang lebih dahulu masuk, tapi tidak ada jawaban. Calgurio cuma mendapatkan informasi jika struktur labirin selalu berubah setiap saat. Dengan pendek akalnya, Calgurio berpikir jika itu cuma akal-akalan Tempest mengulur waktu agar pasukan Draft bisa membantu. Dengan suara keras, Calgurio tertawa dan menyuruh pasukannya masuk labirin lagi.
Dari kabar yang didapatkan, ada 350.000 pasukan udah masuk labirin. Namun setelah menunggu cukup lama, Calguryo ngerasa ada yang janggal. Calguryo mengirimkan pasukan masuk secara berkala. Jadi seharusnya ada yang keluar ngasih kabar. Tapi dari semua pasukan yang udah masuk labirin, tidak ada satupun dari mereka yang keluar dari labirin. Calguryo masih bisa percaya diri. Dia menganggap jika 350.000 pasukan pasti udah cukup menaklukkan labirin beserta Rimuru. Calguryo juga percaya jika kekalahan Valmut itu karena Veldora, bukan Rimuru. Sejenak, Calguryo mencoba menghubungi orang-orang yang udah masuk, tapi tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Calguryo memutuskan mengirimkan pasukan lagi ke dalam labirin. 2 hari telah berlalu. Para bawahan Calguryo merasa jika ini udah nggak beres. Namun Calguryo memarahi mereka dan berkata, Kau ini laki kan, mana mentalmu, jangan jadi pengecut. sebenarnya di sini Calguryo udah was-was, tapi dia mencoba untuk berpura-pura tegar. Sedangkan di dalam labirin, setiap 1000 orang pasukan yang masuk selalu dipisahkan dengan kelompok pasukan lain. Dan saat mereka pisah, di saat itu juga sudah ada monster yang menunggu mereka. Ada yang menghadapi monster ular, ada juga yang menghadapi monster slime, dan lain-lain. Tapi meskipun pihak lawan bisa mengalahkan monster labirin, monster itu selalu bangkit lagi dan lagi. Dan itu membuat pasukan Calguryo semakin frustasi. Sementara di kelompok lainnya, ada yang memasuki wilayah Adalman. Mereka ketakutan setengah mati melihat aura dari Adalman. Bukan hanya Adalman saja, tapi undead naganya membuat musuh semakin ketakutan. Mereka pun panik dan mencoba melarikan diri. Tapi di situ mereka terkena racun necromancer. Di sana ada juga yang ingin melawan Adalman dengan menggunakan sihir suci. Tapi sayangnya nggak ada yang mempan sama Adalman. Sedangkan di kelompok yang lain lagi, ada pasukan yang diserang oleh serangga. Namun saat itu mereka dapat mengalahkan serangga yang banyak itu dan mendapatkan item yang istimewa dan berharga, tentu saja mahal. Di saat itu kelompok itu bahagia. Tapi esoknya mereka bertemu dengan Apito. Dengan cepat Apito memenggal kepala orang-orang dari kelompok itu. Apito juga memberikan sebuah perintah kepada lebah-lebahnya yang berjumlah 1000 pasukan lebah untuk mengalahkan pasukan Kekaisaran Timur. Kini pasukan itu sedang putus asa yang teramat dalam. Udah 7 hari pasukan Calguryo belum keluar dari labirin. Kini rencana Calguryo gagal total. Awalnya Calguryo berencana mengirimkan pasukan secara berkala agar saat ada monster yang kuat mereka bisa ngasih laporan dulu untuk bersiap. Sebelum kejadian ini, Calguryo dan pasukannya mentertawakan Shinji yang dapat dikalahkan dalam labirin. Dan tadinya mereka juga nggak percaya tentang adanya 10 dewa labirin yang ada di Tempest. Mereka awalnya menganggap jika itu semua hanyalah bualan. Tapi kini Calguryo dan para pasukannya hanya bisa diam membisu melihat kenyataan yang ada. Meskipun belum ada yang keluar dari labirin, Calguryo mencoba untuk berpikiran positif. Jika bawahnya yang ada di dalam labirin masih hidup dan sehat walafiat, di situ Calguryo akhirnya mengambil sebuah keputusan, di mana Calguryo akan membuat sebuah kelompok yang hanya berisikan orang-orang kuat dengan tujuan nyari informasi apa saja yang ada di dalam labirin. Kelompok itu berisi 4 orang kuat dan 100 pasukan. 4 orang itu adalah Michael dan Raymond dari dunia lain, Mainet, tangan kanan Calguryo, dan yang terakhir adalah pahlawan Kekaisaran Timur yaitu Grand Marshal Kansas. Calguryo tertawa. Dia berkata 10 dewa labirin gak bakal mungkin bisa mengalahkan pasukan ini. Minot juga tersenyum jahat dan mengatakan jika kelompok ini adalah kelompok yang sangat solid, di mana Demon Lord saja gak bakal mungkin bisa mengalahkan kelompok ini. Singkat cerita, pasukan yang baru dibentuk itu akhirnya memulai perjalanan mereka memasuki neraka yang sebenarnya, yaitu labirin Tempest.